Let's see it. There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bertata atas setiap ibadah kami, setiap pujian kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami memulai ibadah kami. Amin. Sama-sama gloria bagi
dahsyat, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari dengan satu suara kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you have. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you have. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you have. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih ada sorak-sorai, amin. Mari kita bertepuk tangan, kita datang dan bertahta di hadirat Tuhan.
menggerakkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat segenap kasih-Mu. Terima kasih buat segenap pengorbanan-Mu. Darah-Mu yang tercurah di kehidupan kami ya Bapa. Itulah tanda bukti kasih-Mu kepada kami. Kami mau menaikkan pujian kami sebagai ucapan syukur Bapa. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kaulah
Kasih-Mu tak terselami Tuhan. Kasih-Mu tiada tanding. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke akhir yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia selamanya, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Kasih-Mu Tuhan tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Ada satu kasih yang sejati, yang selalu pasti. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke akhir yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Katakan sama-sama saudara, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia selamanya, selamanya setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Kasih-Mu tak pernah berubah, yang tak pernah berubah, tak pernah yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih-Mu, biarlah Tuhan seumur hidup kami Tuhan, mulut kami Tuhan hanya memuji-Mu Tuhan.
Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Sekali lagi katakan saudara, kasih Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Sempurna, sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu terhadap hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia mengiring kehidupan kami. Yang terkadang kami jatuh, yang terkadang kami tersesat. Engkau selalu setia mendampingi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang baik, pikiran yang bisa menerima, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Tegur kami Tuhan, bimbing kami, supaya firman-Mu bisa menuntun jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Silahkan Engkau berbicara. Silahkan Engkau memberi apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus kepada kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk, silahkan cari tempat dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kasih senyum pada kanan kiri dan katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan lupa kita selalu mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di mana kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita yang gerejanya dihancurkan, yang tidak sempat mendengarkan firman Tuhan, yang berhenti mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat di Nigeria, berapa ratus nyawa yang melayang. Puji Tuhan sampai hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai firman itu hanya lewat saja. Jangan sampai firman itu masuk di telinga kita kemudian keluar lagi. Kalau kita memuji Tuhan, itu maunya kita kan selalu inginnya didengarkan Tuhan. Memuji bersorak-sorai kita inginnya selalu didengarkan oleh Tuhan. Boleh. Karena juga Tuhan menginginkan itu. Ketika kita berdoa juga sama. Kita berdoa maunya kita juga didengar sama Tuhan. Boleh. Karena berdoalah, mintalah, itu adalah perintah Tuhan. Karena di dalam berdoa pasti ada permintaan. Dan maunya kita selalu didengarkan Tuhan. Benar enggak? Tetapi ketika Tuhan berbicara lewat firman kita, lewat firman, kebanyakan kita tertidur. Kebanyakan kita ngantuk kalau dengar firman Tuhan. Maunya kita didengerin Tuhan, tapi Tuhan ketika berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kebanyakan kita ngantuk. Makanya hari ini kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan.
yang bertema adalah mengasihi musuh. Wah, kalau kita mendengar ini saja sudah mengasihi musuh, wah rasanya berat Pak mengasihi musuh. Tetapi bagaimanapun kita harus belajar. Kita lihat di Matius 5 ayat yang ke-43. Nah, dikatakan bahwa kamu telah mendengar firman Tuhan, kamu telah mendengarkan firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sering mendengarkan kata-kata ini. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Mungkin dari teman-teman saudara, mungkin dari keluarga saudara, sahabat karib mengatakan bahwa kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Karena apa? Seringkali bahwa dia sudah menyakiti saya, ya wajarlah saya membenci dia. Tetapi lihat di ayat 44 dikatakan, Yesus berkata, ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah kelebihan daripada pengajaran Kristen, di mana berbeda dengan pengajaran-pengajaran lain. Bahwa kita diperintahkan sama Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Kasihilah di dalam bahasa Yunani itu merupakan kalimat imperatif, yang artinya kalimat perintah. Jadi kasihilah, mintalah, berdoalah, itu adalah sebuah kalimat perintah, di mana kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Nah, kalau kita mendengar kata musuh, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, di benak Bapak Ibu Saudara itu kalau musuh itu seperti apa? Wah Pak, mereka membenci saya, berarti mereka musuh saya Pak. Atau musuh itu bisa dikatakan peperangan, itu juga dikatakan musuh. Nah, musuh di dalam bahasa Yunani disebut sebagai ektros. Sedangkan ektros sendiri mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah hatred. Hatred itu artinya kebencian. Jadi orang yang membenci saudara itu bisa dikategorikan sebagai musuh. Dan itu ada di sekitar kita. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Sebaik-baiknya kita, serohani-rohaninya kita, pasti kita akan menemukan orang yang membenci kita. Benar tidak? Dan itu ada di sekitar kita. Orang apa Tuhan Yesus? Dia datang meninggalkan surga, ambil wujud rupa manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dia membuat mukjizat, lumpuh bisa berjalan, buta melihat, bahkan mati dihidupkan kembali. Tapi masih aja orang yang tidak suka kepada dia. Orang apanya Tuhan Yesus? Bahkan sebenarnya dia datang untuk umatnya orang Israel, bahkan orang Israel sendiri yang menyalibkannya. Masih saja ada orang yang tidak suka kepada dia. Kemudian yang kedua adalah hostile. Hostile adalah memusuhi atau hostility. Memusuhi atau melawan saudara yang selalu berbeda pendapat dengan saudara. Pernah menemui seperti ini? Orangnya selalu berbeda pendapat dengan saudara. Mungkin ketika di rapat pekerjaan selalu berbeda pendapat, mungkin di kampus selalu berbeda pendapat dengan saudara. Orang yang selalu memusuhi saudara, orang yang selalu melawan saudara. Mungkin suatu contoh mungkin kayak di rapat Natal ya. Tapi ini di ibu-ibu sini nggak ada ya. Di rapat Natal dikatakan bahwa tahun ini sudah ditentukan bahwa menunya adalah babi guling. Nah, contohnya seperti itu. Tapi orang tersebut, saya tidak mau. Saya maunya soto babat. Kemudian sudah ditentukan soto babat, dia juga tidak mau. Tidak mau, saya namanya nasi rames. Nah, jadi orang yang selalu memusuhi saudara, orang yang selalu berlawanan dengan saudara, itu juga bisa dikategorikan sebagai musuh. Kemudian yang ketiga adalah adversari atau melawan saudara yang hidupnya selalu membuat susah saudara. Pernah ketemu seperti ini? Yang selalu bikin susah saudara saja. Nah, pernah bertemu? Nah,
Ketiga golongan ini kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya. Karena ketiga golongan ini ada di sekitar kita. Makanya dikatakan bahwa kasihlah musuhmu. Karena mereka ada di dekat kita, mereka ada di sekitar kita. Tetapi mereka juga tidak dicabut di antara kita. Karena ada perumpamaan Yesus. Dikatakan bahwa di Matius 13, slide berikutnya, ya, Matius 13, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30, ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kemudian 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, katakan tidur. Nah, pada waktu semua orang tidur, ini yang dimaksud adalah bahwa kelengahan kita atau ketidaksiagaan kita. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Kemudian yang 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Kemudian 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Pada waktu apa tadi? Pada waktu tidur. Seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi ini pekerjanya menawarkan, maukah Tuhan supaya saya mencabut lalang itu? Kalau seandainya ini yang punya ladang gandum Bapak Ibu Saudara, saudara menyadari bahwa gandum saudara itu tumbuh lalang. Kemudian pekerja saudara datang menawarkan untuk mencabut lalang itu supaya gandumnya tumbuh subur. Kalau yang punya ladang saudara, saudara akan jawab gimana? Supaya gandumnya subur. Pasti akan jawab, ya silahkan dicabut lalangnya supaya gandumnya tumbuh subur. Tapi kita lihat di ayat yang ke-29. Nah, di ayat 29 berkata bahwa, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Dengan kata lain, biarkan lalang itu juga tumbuh. Karena lalang itu punya makna. Pada akhirnya nanti kita lalang atau kita termasuk gandum. Karena nanti semuanya itu akan dipisah. Kita lihat di ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan sengaja membiarkan orang-orang itu ada di sekitar kita. Tuhan sengaja membiarkan orang-orang itu ada di sekitar kita. Bagaimana saudara tahu kalau saudara mempunyai kualitas kasih yang luar biasa, maka ditaruhlah orang yang membenci saudara. Supaya saudara tahu bahwa saudara mempunyai kualitas yang luar biasa. Bagaimana saudara tahu saudara mempunyai kehidupan yang sabar? Maka sering ditaruh orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kehidupan saudara. Tuhan membiarkan itu terjadi kepada kita. Karena apa? Karena mereka ada di sekitar kita. Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Karena mereka ada di sekitar kita. Mungkin saat ini mereka juga sedang duduk di samping saudara. Mungkin juga di antara saudara ada yang saling membenci. Karena ada di sekitar kita, maka Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Mungkin satu rumah dengan saudara. Mungkin bisa juga satu meja dengan saudara. Mungkin bisa juga satu ranjang dengan saudara. Maka dikatakan kasihilah musuhmu. Jangan berpikiran bahwa ketika
pacaran sama sudah menikah itu sifatnya akan sama. Saya yakin ketika pacaran dan ketika menikah sifatnya sudah menjadi 180 derajat berubah. Ketika waktu pacaran, contohnya ini waktu pacaran jalan-jalan sandung, nggak jeduk. Wah sayang, kenapa ini? Sakit, hati-hati jalannya. Tapi kalau sudah menikah belum tentu bilang seperti itu loh ya. Kalau sudah menikah pasti bilangnya, hati-hati toh yo nek sampai tiba kok nggak ngisin-ngisini. Seperti itu. Makanya dikatakan bahwa kasihilah mereka. Waktu zaman pacaran bodinya masih oke, sispek. Kemudian sudah menikah gemuk seperti saya. Nah, jangan dibenci, kasihilah. Karena itu adalah juga suatu anugerah dari Tuhan. Diambil positifnya saja. Kalau badannya subur ketika kita pulang ke rumah mertua, setidaknya kita menang 1 poin. Wah anak saya subur, hidupnya berarti makmur. Bahagia nih bersama suaminya. Tapi kalau pulang-pulang keadaannya kurus cuwekeng, wireng pisan. Nah, itu pasti akan dirasani mertua kita. Walah le apa nduk. Kok kaya ngono iki tertekan apa karo bojomu kan gitu. Jadi makanya kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah. Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Dan orang itu ada di sekitar kita. Lalu ada beberapa kebenaran tentang mengasihi musuh. Yang pertama adalah mengasihi musuh adalah perintah Allah. Kita lihat di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Berarti mengasihi ini adalah sebuah perintah. Berarti kalau perintah hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Jadi bukan suatu asal-asalan. Mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Sama seperti ketika Yesus sudah mengambil keputusan untuk mengasihi kita. Dia meninggalkan surga, menyelamatkan kita, berkorban untuk kita. Karena apa? Dia sudah mempunyai keputusan untuk mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan hanya asal-asalan, tapi mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Karena kita ingat bahwa mengasihi adalah perintah Allah. Lalu bagaimana caranya mengubah musuh menjadi kawan? Ya satu rahasianya, yaitu mengasihi. Pernah enggak melihat bahwa atau saudara mengalami bahwa dulu pernah mengasihi saudara, dulu pernah sayang kepada saudara, sekarang membenci saudara? Pernah mengalami? Ya. Dulu sangat menyayangi saudara, sekarang membenci saudara. Pernah mengalami seperti itu? Kau yang membuat luka di hatiku. Kau yang membuat cintaku menjadi beku. Kau yang selama ini aku sayangi. Pernah dengar lagu itu? Kau merubah rinduku jadi benci. Kok bisa? Ya karena manusia. Makanya dikatakan bahwa kasihlah sesamamu dan kasihlah musuhmu. Karena keduanya itu sering berubah-ubah. Terkadang kawan bisa menjadi musuh dan musuh bisa menjadi kawan. Keduanya itu sering berubah-ubah, makanya kedua itu harus satu paket kita kasihlah sesamamu dan kasihlah musuhmu. Ingat, mereka sering berubah-ubah. Yang dulu pernah suka sama saudara, sekarang membenci saudara. Yang dulu membenci saudara, sekarang dekat sekali dengan saudara. Pernah ketemu orang yang seperti ini, yang dulunya membenci saudara, kemudian sekarang dekat sama saudara. Yang dulunya sayang sama saudara atau suka sama saudara, tapi sekarang melihat saudara lengos, benci. Nah, pernah mengalami ini? Makanya keduanya ini sering berubah-ubah. Disebutkan bahwa di dalam Alkitab mengatakan bahwa kasihlah sesamamu dan kasihlah musuhmu. Satu paket kita harus
mengasihi. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, di sini kenal gak sih sama Tuhan Yesus? Puji Tuhan, kenal semua ya sama Tuhan Yesus ya. Nah itu artinya berarti kalau saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus, berarti kita harus mengasihi. Karena mengasihi adalah suatu perintah dan dan Allah itu adalah kasih. Oke, yang kedua, kemudian mengasihi musuh membuat hidup berbeda. Kok mengasihi musuh membuat hidup berbeda? Kita lihat di Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yang dimaksud bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat demikian. Nah ini yang sering kita lihat di dalam budaya kita itu adalah sumbang menyumbang. Kalau ada hajatan, manten atau mungkin sunatan atau apa gitu, seringkali kita menyumbang, datang menyumbang. Kemudian yang punya hajatan itu mencatat. Ibu ini nyumbang 20, ibu ini nyumbang 30, ibu ini nyumbang 100, bahkan yang lebih parah lagi hanya amplop kosong, katanya bahwa anggap ini hutang lunas ya bro. Ada yang saya sering lihat di medsos seperti itu ya. Nah, sebenarnya ketika kita menyumbang, kemudian yang punya hajatan itu ketika ada orang yang punya hajatan lagi, akhirnya dia mengembalikan sumbangan itu. Nah, menyumbang itu sebenarnya adalah balas budi. Bukan mengasihi, lebih ke balas budi. Makanya dikatakan bahwa ketika kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, apa upahmu? Berbuat baik kepada orang yang baik itu wajar. Ketika kita makan waktu dapat rezeki di traktir makan, kita kembali juga menraktir makan. Kemudian berbuat jahat kepada orang yang jahat itu juga wajar. Ketika kita dicubit, ketika kita dipukul, ketika kita disakiti, kita akan melawan, itu wajar. Tetapi ketika kita ditampar pipi kiri kita berikan pipi kanan kita, itu baru luar biasa. Makanya dikatakan bahwa apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai bisa berbuat demikian? Maksudnya orang tidak percaya pun juga bisa berbuat demikian. Kemudian di ayat yang ke-47 sampai 48 dikatakan bahwa dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kemudian ayat di 48 dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, itu berarti itulah yang membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, itu membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa ketidaksempurnaan kita akan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mencapai standar Allah. Karena dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Justru kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita adalah sebagai motivasi kita untuk kita sama seperti Bapa kita yang di surga. Nah, bicara mengenai mengasihi, Yesus adalah suatu teladan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus memikul salib dari sepanjang Dolorosa menuju ke Golgota, banyak yang memaki dia, banyak yang mencemooh dia, banyak yang meludahi dia. Bahkan orang-orang itu yang dulunya teriak Hosana, Hosana. Tapi di Alkitab apa dikatakan bahwa kemudian Yesus berhenti sebentar dan berkata, tunggulah pembalasan. Tidak ada di Alkitab. Justru di Alkitab mengatakan ketika Yesus disalib, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Nah, Yesus adalah teladan yang sempurna.
ketika dia dicemooh, dihujat, benci, siksa, dia mengatakan bahwa Bapa, ampunilah mereka. Nah, kita belajar juga bagaimana kita mengampuni. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa tubuh kita itu katakanlah seperti kapal. Kapal itu kalau banyak muatan, lama-lama akan tenggelam. Supaya kapal itu bisa terapung kembali, berarti harus membuang beban itu, membuang muatan itu. Nah, sama seperti kita. Ketika kita bertemu sama orang yang membenci kita, berarti sama saja kita itu sama juga dengan makan kerikil. Ketika kita ketemu lagi sama orang yang menyakiti kita, kita makan kerikil lagi. Lama-lama tubuh kita akan banyak muatan dan akhirnya tenggelam di dalam kesakitan yang luar biasa. Tenggelam di dalam kepahitan yang luar biasa. Karena apa? Kita sering menelan beban itu. Berjalan sedikit ketemu orang yang tidak suka sama kita menelan. Sama saja kita menelan kerikil. Tubuh kita lama-lama akan tenggelam dalam kepahitan. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita bisa membuang beban itu? Berarti kita harus membongkar beban itu. Menghilangkan muatan-muatan yang ada di dalam tubuh kita, kerikil-kerikil kebencian yang ada di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana kita bisa mengeluarkan semuanya itu? Dengan satu cara, yaitu dengan mengampuni. Kalau kita dengan mengampuni, kita akan bisa membuang kerikil itu. Lalu bagaimana cara kita bisa mengampuni mereka? Yaitu dengan cara mengasihi. Sulit Bapak Ibu Saudara. Mengampuni orang yang membenci kita itu memang sangat sulit. Tetapi kita ingat bahwa ini adalah perintah Tuhan. Perintah adalah wajib yang kita lakukan. Membenci atau dibenci itu akan membuat beban hidup kita itu serasa rumit. Dan tidak akan menerima damai sejahtera. Mengasihi adalah jalan yang terbaik supaya kita bisa menerima damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, mengasihi musuh membuat iman bertumbuh. Kita lihat di Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita akan tahu kualitas kita itu ketika kita berhadapan dengan orang yang membenci kita. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka sama kita, reaksi kita seperti apa? Kita akan tahu. Kita menjalankan firman Tuhan, kita bisa mengasihi dan mengampuni ataukah tidak? Ataukah kita akan membalas dendam? Ataukah kita mendoakan sama orang yang memusuhi kita? Kalau kita akan balas dendam, otomatis kita akan menimbulkan masalah baru. Yang jelas kita akan menimbulkan masalah baru. Tetapi kalau kita mengasihi, kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan menerima damai sejahtera. Nah, kita di posisi yang mana? Kita di posisi yang mana kita akan tahu ketika kita berhadapan sama orang yang membenci kita. Berhadapan atau sama seseorang, itu baru kita akan tahu. Ada juga yang balas dendam. Arwah nenek moyangku ini tidak akan tenang kalau saya belum balas dendam. Banyakan seperti itu. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Nah, cara yang bagus untuk mengetahui kualitas saudara ketika kita krisis berhadapan dengan orang lain. Nah, makanya di Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Yesus di kayu salib, dia sudah dianiaya, dia disiksa. Tetapi bagaimanapun, dia tetap mendoakan kita. Dia mengasihi kita. Jangan sampai ketidaksempurnaan kita membuat alasan kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan. Saya manusia Pak, ya wajar saya tidak bisa melakukan. Itu hanya sebuah alasan. Karena kita di ayat 48 lagi dikatakan bahwa kita harus sama seperti Bapa yang di surga. Berarti intinya kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita menjadi motivasi kita supaya kita sama seperti Bapa kita yang di surga.
mengasihi musuh itu adalah suatu perintah yang harus kita kerjakan. Contohnya kisahnya Yusuf. Kalau kita bisa membaca Alkitab dan mengerti tentang kisahnya Yusuf. Yusuf dari awal dia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, kemudian akan merekayasakan pembunuhan dan sampailah Yusuf ke dalam sumur. Di lubang sumur, Yusuf akhirnya dijual jadi budak dan dibeli oleh Potifar. Di sana dia juga dimusuhi oleh istrinya Potifar. Kemudian membawa dia ke dalam penjara. Dan di penjara pun dia masih dihianati oleh salah satu temannya. Nah, di situ di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa Yusuf akan melaksanakan atau merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia ketemu sama saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya sangat ketakutan ketemu Yusuf karena takut Yusuf adalah waktu itu dia orang yang terpenting di Mesir. Dia takut kalau nanti dia apa-apakan sama Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Dia berkata kepada mereka, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bapak-ibu saudara, ketika kita di dalam pergumulan atau dibenci sama orang yang membenci kita harus ingat bahwa kita harus mengasihi walaupun seberat apapun itu. Karena apa? Karena mengasihi adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Dan hukumnya wajib. Sulit seberat apapun itu kita harus mengasihi. Begitu juga cerita di Alkitab di Stefanus. Stefanus adalah seorang diaken. Stefanus adalah seorang yang diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan. Sehingga dia berdebat mengalahkan oleh tua-tua atau yang dikatakan pemuka-pemuka agama Yahudi saat itu. Akhirnya membawa Stefanus ke dalam pengadilan atau mahkamah agama. Dan orang-orang itu menghukum Stefanus, melempari Stefanus dengan batu. Sampai akhirnya Stefanus meninggal. Ketika Stefanus dilempari oleh batu, berdarah-darah, dia dilempari, dia dianiaya. Apa yang dikatakan Stefanus? Stefanus tetap mengasihi mereka. Apa yang dikatakan? Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini untuk mereka. Dengan kata lain, Tuhan, ampunilah mereka. Stefanus tetap mengasihi walaupun Stefanus dianiaya, walaupun Stefanus dilempari batu, dia tetap mengasihi. Bapak-ibu saudara, berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu adalah bukan kebaikan, tapi merupakan keharusan. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu bukan kebaikan, tapi keharusan. Tapi berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itu adalah sebuah ketulusan, dilandasi oleh kasih. Teruslah berbuat baik, Bapak-ibu saudara. Walaupun terkadang perbuatan baik kita itu dipandang sebelah mata. Teruslah mengasihi, walau kadang cara kita mengasihi dianggap bodoh sama orang lain. Dunia pasti menganggap bodoh karena dia sudah menganiaya kamu, dia sudah menjelek-jelekan kamu, dia sudah memfitnah kamu, dia tidak suka kamu, kamu tetap mengasihi, dianggap bodoh oleh dunia. Tetapi di dalam Tuhan diperintahkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita atau orang yang membenci kita. Berbuat baik adalah sebuah keharusan. Karena kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu, makanya kita juga harus mengasihi Allah. Teruslah berbuat baik Bapak Saudara. Walaupun itu selalu dipandang hina. Walaupun itu dipandang sebelah mata. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita. Kadang sakit terasa ketika kita disakiti orang lain.
Padahal kita sudah berbuat baik sama orang lain. Terasa pahit rasanya, tapi ingatlah Tuhan akan memampukan. Ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalankan perintah itu. Tetap yakin dan tetap penuh, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita akan baca satu ayat dan ini imani bahwa kita bisa melakukan seperti ayat ini. Kita bisa bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama di Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca bersama-sama, kita imani bahwa kita bisa melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sangat memberkati dalam kehidupan saya. Di mana saya sampai ke kota ini, lagu ini sangat memberkati. Tuhan sangat setia di setiap kehidupan saya, di setiap musim kehidupan saya. Tuhan selalu setia, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun saya terkadang sering meninggalkan Tuhan, terkadang saya sering berbelok, tetapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa engkau adalah anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, syukur. Kita akan naikkan pujian. Musim berlalu
atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau perintahkan untuk mengasihi sesama kami. Engkau perintahkan untuk kami mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan perintah, Engkau pula yang akan menguatkan kami. Engkau pula yang akan memampukan kami untuk menjalankan perintah itu Tuhan. Aliri hati kami dengan kasih-Mu Yesus. Sehingga kepahitan, kebencian yang ada di dalam diri kami sirna karena kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu mengasihi orang-orang sekitar kami. Biarkanlah firman-Mu ya hari ini yang kami dengar bisa menuntun kami untuk keluar dari beban kepahitan, untuk keluar dari kebencian. Terima kasih Yesus. Biarkanlah kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hilangkanlah segala roh-roh jahat yang ada di dalam diri kami, roh-roh kebencian yang ada di dalam diri kami Tuhan. Hilangkan, sirnakan semua itu Tuhan. Aliri dan ganti dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat dan rendah hati menyampaikan firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar dimeteraikan di dalam hati kami, sehingga tidak akan hilang, dicuri oleh si jahat. Oleh karena Engkau memeteraikannya dalam ruang Maha Kudus, di dalam tubuh kami masing-masing, di dalam jiwa kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, Engkau sembuhkan sakitnya, Engkau memberikan berkat untuk berkat rumah tangga, juga berkat dalam pekerjaan, terlebih lagi berkat di dalam pelayanan, karena hamba-Mu tergerak untuk mendampingi orang-orang senior, jemaat-Mu senior, dan Engkau berikan hikmat, Engkau bukakan tingkap-tingkap di langit, sehingga segala rahasia kerajaan dalam pelayanan Engkau nyatakan lebih lagi. Dan sekarang hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, para tebusan-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan apa yang hendak kami kumpulkan, kami himpun, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas
keluar dari hati kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, inilah anak-anak-Mu hendak menyapa Engkau, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan kasih-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan yang berasal daripada-Mu, dan keperkasaan yang berasal dari tangan-Mu yang berlubang paku, menjamah seluruh jemaat ini di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Salam kiri kanan, Tuhan memberkati.